107,5 PRFM News Channel, pendengar. Siang hari ini kalau backsoundnya sudah seperti ini, berarti kita ada talk show pendengar. Dan siang hari ini tema talk show-nya berkenaan dengan pagebluk tempo dulu dan juga refleksi guna penanganan COVID-19 di masa kini. Narasumber yang juga sudah bersama-sama di layanan telepon ya, ada Kang Atep Kurnia sebagai pegiat literasi dan juga penulis ya pendengar. Ya pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa memang pandemi ini atau di Indonesia sendiri bukan kali pertama ya menghadapi pandemi, di mana jauh sebelum hadirnya COVID-19 melanda juga Indonesia dan juga di dunia tentunya sudah ada pagebluk atau pandemi lain ya seperti cacar, kemudian flu Spanyol dan juga beberapa lain ya pendengar. Nah, pendengar, untuk juga berdiskusi dan berbincang berkenaan dengan hal tersebut, sudah terhubung bersama dengan Atep Kurnia selaku pegiat literasi dan juga penulis ya, yang juga kita akan membahas sedikit terkait dengan pagebluk tempo dulu dan juga refleksi guna penanganan COVID-19 di masa kini. Saya langsung sapa, selamat siang, Assalamualaikum Kang Atep. Selamat siang, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Asep, damang Kang? Alhamdulillah Bang Esto. Alhamdulillah juga ya Kang ya. Baik, Kang, ini kita membahas terkait dengan COVID saat ini. Kemudian kalau kita tarik dengan kondisi ketika zaman dulu nih pagebluk di tempo dulu, apakah juga sebenarnya ada banyak hal nilai-nilai yang bisa kita ambil pada sejarah dulu dan bisa kita terapkan saat ini begitu? Dan barangkali bisa dijelaskan sedikit ya sejarah pandemi tempo dulu tuh kayak gimana sih Kang? Oh ya, siap. Karena saya menulis 2 buku ya terkait 2 wabah di Tatar Sunda khususnya. Saya menulis mengenai wabah Sampar tahun 1925 sampai 1937. Dan satu lagi mengenai wabah cacar ya dengan rentang waktu tahun 1779 sampai 1948. Nah, yang barangkali bisa kita buatkan cermin ya, pelajaran gitu. Ini misalnya nih wabah cacar yang berlangsung sekitar 4 abad ya di Indonesia. Di Indonesia ini wabah cacar mulai muncul pada abad ke-16. Kemudian khususnya di Pulau Jawa ini sudah menjadi endemik atau penyakit yang sudah melokal itu tahun 1820-an. Dan baru bisa ditangani tahun 1920-30-an setelah melalui berbagai inovasi ya, inovasi medis gitu, penemuan vaksin, kemudian pelembagaan penelitian vaksin dan dan itu ya pelembagaan ini yang paling ini pelembagaan vaksinasi itu lembaga vaksin ya di Indonesia itu yang paling signifikan ketika berhasil menangani wabah cacar. Itu ya sekilas mungkin ya untuk sejarahnya. Nah, untuk bahan refleksinya saya mendapati paling tidak 3 hal ya, ya Teh. Yeah. Misalnya yang pertama yang sangat penting saya kira adalah pendekatan budaya ya untuk pemerkenalan kampanye penanganan wabah ketimbang langsung diterangkan secara medis klinis gitu ya. Yang kerap kali mendapatkan penolakan dari masyarakat. Misalnya kan di zaman Belanda itu berkembang kepercayaan ketika insan-insan dari pihak dinas kesehatan misalnya datang ke
tengah masyarakat pribumi itu masyarakat pribumi akan sangat ketakutan karena di dalam benak mereka itu berkembang anggapan bahwa mereka akan dijadikan serdadu kolonia. Oh, oke. Atau dinasranikan malah gitu. Oleh karena itu pelibatan para pemuka masyarakat ya dan tokoh agama saya kira sangat efektif ketika memperkenalkan penanganan wabah. Dan ini sudah sudah ditemukan atau sudah dilaksanakan oleh Andries de Wilde pada awal abad ke-19 ketika memperkenalkan vaksinasi ke Priangan, vaksinasi cacar ya ke Priangan. Kemudian kedua soal kebijakan impor vaksin ini. Ini sudah berkembang sejak awal abad ke-19, terutama ketika Indonesia diduduki oleh Inggris ya, antara tahun 1811 sampai 1816. Jadi pihak waktu itu Thomas Pamford Laplace sebagai gubernur jenderalnya ini mengintensifkan vaksinasi ke kalangan penduduk Eropa dan pribumi dengan mendatangkan vaksin hidup dari Eropa, terutama dari Inggris. Nah, kemudian tapi seiring berjalannya waktu karena berkembang ya penelitian-penelitian, di Indonesia itu didirikan lembaga yang disebut dengan vaksinogen. Vaksinogen yang berubah ya. Vaksinogen ya? Ini kemudian berubah menjadi Landschapskundeeinrichting and Institut Pasteur. Mula-mula ini ditempatkan di Batavia, tapi tahun 20-an pindah ke Bandung. Nah, ini pelembagaan inilah menjadi cikal bakal kemandirian vaksin cacar di Indonesia. Terutama setelah ditemukannya bibit vaksin dari sapi oleh Dr. Squinkle dan bibit vaksin dari kerbau oleh Dr. Ahanilan, dan disempurnakan dengan penemuan vaksin kering oleh Louis Otten atau Dr. Otten ketika Institut Pasteur sudah ada di Bandung. Itu barangkali yang dua hal dulu ya. Oke. Baik, Kang Atep, artinya sebenarnya kalau kita tarik di masa lampau, Indonesia tuh sudah ada beberapa pandemi yang sudah dilalui begitu ya. Ada gelombang sampar, kemudian cacar, sampai dengan flu Spanyol juga yang tentunya memakan korban tidak sedikit ya, Kang ya? Ya, betul. Nah, Kang, artinya kalau melihat ini juga ya, melihat beberapa hal dan berkaca pada saat itu yang dua poin yang Kang sudah sebutkan tadi terkait dengan harusnya ada penekanan budaya dan juga kemandirian vaksin dalam hal ini, sebenarnya apakah memang ketika terjadi wabah dan pandemi seperti saat ini, apakah Indonesia sudah dapat mengatasi itu dengan cukup baik atau seperti apa? Saya lihat dalam sejarahnya ini berkembang ya, tidak langsung ini. Jadi penanganan misalnya cacar itu baru dikatakan efektif setelah tahun 20-30-an. Oke. Jadi setelah melalui tadi berbagai inovasi itu. Artinya ini proses panjang juga begitu, Kang ya? Betul panjang, sangat lama gitu. Oke. Kalau menilik dari sejarahnya juga, ini butuh berapa tahun prosesnya itu, Kang? Kalau saya lihat dari sisi vaksin cacar ya di Indonesia itu sejak akhir abad 19 sampai tahun 20-30-an lah. Jadi mungkin rentang waktunya setengah abad ya, sehingga menemukan formula vaksin yang tepat, dibilang tepat gitu, karena bertahan lama. Sebelumnya kan lebih banyak menggunakan vaksin hidup ya, yang
durasinya atau masa ininya bisa kadaluarsa. Betul. Nah, ini yang membuat kita waspada vaksin waktu itu. Jadi surplus gitu ya vaksinnya. Oh, oke. Baik. Dan baik, Kang Atep, artinya juga memang bisa dikatakan pandemi COVID-19 ini bukan pandemi baru ya, bukan pertama kali juga begitu ya. Hanya memang jenis-jenisnya yang agak sedikit berbeda begitu, Kang ya. Iya, proses penyakitnya ya. Penyebab kan. Tapi memang betul. Jadi kita pernah dilanda berbagai wabah ya. Yang bertahan lama kan wabah cacar yang baru dinyatakan sudah diberantas di dunia ini kan tahun 1980 ya oleh UNICEF itu. Nah, sementara yang lain ada misalnya cacar, sampar ya, terus kolera, terus malaria. Malaria ini bahkan jadi efek sampingan dari kebijakan perbaikan rumah ketika menangani sampar. Jadi efek samping dari kebijakan mengganti rumah karena waktu itu berkembang keyakinan bahwa rumah-rumah yang dibuat dari bahan bambu itu dijadikan sarang tikus, dan tikus itu kan pembawa penyakit sampar. Sehingga pemerintah kolonial meluncurkan kebijakan woning perbetering itu dalam bahasa Belanda ya, atau perbaikan rumah. Oh, oke, baik. Kang Atep, ini barangkali bisa sedikit dijelaskan begitu ini kalau penyakit sampar itu seperti apa sih yang ditimbulkan akhirnya yang dialami oleh penderitanya begitu, sebagai gambaran juga barangkali untuk para pendengar. Kalau cacar atau sampar? Sampar, Kang. Sampar, bentar ya. Kang, ini sampar ini apakah juga hanya ada di Indonesia kah, atau sebenarnya ini penyakit yang juga memang dari luar juga begitu, Kang? Oh, kalau yang sampar dari luar. Oh, oke. Juga sebenarnya bisa dikatakan ya pandemi juga. Karena sampar ini menurut sejarahnya kan berasal dari daerah Burma. Ketika Hindia Belanda mengimpor beras ya. Oh, oke. Nah, ini kemudian masuk ya dari Burma ini pakai kapal laut ke Surabaya. Nah, dari Surabaya inilah mulai muncul wabah sampar itu. Oh, yang disebabkan oleh tikus tadi ya, Kang ya? Tikus waktu yang bersembunyi di kapal itu karena kan ada beras di situ. Nah, ketika masuk di daerah Surabaya dan keretanya tertahan ya, kereta yang membawa beras itu, maka si tikusnya berlarian ya keluar dan menyebar ke perkampungan di sekitar situ. Oh, oke. Jadi memang awalnya dari situ, kemudian akhirnya ada yang lainnya yang seperti cacar juga, flu Spanyol ya. Artinya memang virus-virus pandemi pada umumnya sebenarnya kita sudah pernah mengalami itu begitu, Kang ya? Iya, kita sebenarnya bisa dikatakan syarat ya. Sudah banyak sekali mengalami epidemi gitu. Oke. Nah, Kang, kalau kita berkaca sebenarnya kalau saja pemerintah mau membaca sejarah begitu ya, dan di awal-awal pandemi misalnya dari Maret 2020 kemarin bahwa ada semacam kekagetan ya menghadapi pandemi COVID-19 ini, sehingga akhirnya bermunculanlah korban-korban, bahkan juga kemarin kita sempat sangat tinggi pada Juli 2021. Artinya sebenarnya apa yang menjadi catatan dan evaluasi kalau kita bandingkan dengan ketika pandemi COVID-19 saat ini dengan yang dulu, Kang? Ya, saya kira ini menyatakan pentingnya edukasi ya. Selalu menekankan pentingnya pendidikan kesehatan, sanitasi gitu ya. Itu diperkenalkan sejak dini di sekolah-sekolah, saya kira begitu. Oke.
Oke, artinya edukasi kebersihan itu ya, maupun hal-hal yang lain berkaitan dengan kesehatan, begitu Kang? Iya, betul sekali. Oke, nah Kang, kalau kita lihat juga saat ini, apakah juga di tengah pandemi COVID-19 ini, Indonesia juga apakah sebenarnya bisa dikatakan masih menggunakan cara yang dulu dalam penanganannya kah? Atau sebenarnya ini hal baru juga kah? Atau seperti apa kalau pandangan Akang? Saya kira karena melihat cara penanganannya ini hampir mirip dengan yang sudah terjadi sebelumnya ya. Terutama dengan wabah cacar yang melibatkan sistem pemantauan, vaksinasi, kemudian pelaksanaan vaksinasi itu sendiri gitu. Itu sama gitu. Jadi saya kira tidak baru-baru juga. Oke. Karena mungkin karena kita jarang mengalami pandemi, maka ingatan kita secara kolektif jadi terlupa gitu ya. Oke. Nah itu dia ya, sepertinya ingatan yang terlupa itu yang akhirnya membuat pemerintah di awal-awal agak sedikit kewalahan juga begitu ya menangani pandemi ya. Iya. Oke, baik. Kang, ini kalau kita bahas lagi terkait dengan melihat dari kacamata sejarah terkait dengan pandemi tempo dulu, apa pelajaran yang memang bisa diambil oleh pemerintah saat ini untuk juga dengan pengalaman pemerintah Hindia Belanda tentunya ya yang bisa dilakukan begitu? Saya kira tadi yang paling efektif sih tadi menggunakan pendekatan budaya ya, termasuk di dalamnya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat gitu. Kemudian juga melibatkan para pemuka agama ya, dan termasuk juga menggunakan bahasa lokal ketika mengkampanyekan pentingnya penanganan wabah gitu. Oke, baik. Nah ini misalnya udah dilakukan oleh penghulu Haji Hasan Mustafa ya misalnya. Beliau kan penghulu besar di Bandung ya waktu itu. Kemudian ada juga penghulu Muhammad Rusdi kalau tidak salah di Bandung juga. Beliau menulis 2 risalah mengenai penanganan wabah tampar ya. Beliau menulis risalah itu dalam bahasa Sunda teh. Oh, oke. Baik. Jadi sebenarnya tadi ya menyesuaikan juga bahasa lokal, kemudian juga pendekatan budaya dan tentunya menggunakan tokoh-tokoh agama masyarakat sekitar juga begitu ya Kang ya? Ya, ini supaya tidak ada menghindari gejolak, keresahan di masyarakat. Kan kalau disampaikan secara dalam bahasa Sunda disebut pogmo ya, jadi langsung dari sisi medis klinis kan banyak yang tidak mengerti ya masyarakat umum itu. Tapi kalau disampaikan oleh orang atau pemuka setempat dengan bahasa setempat, saya kira akan lebih tepat gitu. Oke. Nah Kang, ini juga akan menjawab terkait dengan misalnya warga lokal yang sebenarnya menolak vaksinasi dan lain sebagainya begitu Kang ya? Mengingat ada aksi atau reaksi seperti itu juga di masyarakat ya? Iya, itu sebenarnya kuncinya itu. Oke, Kang Atep, kita tahan dulu jawaban Kang Atep, nanti kita bahas lagi di segmen kedua. Nanti ada beberapa pertanyaan lain terkait juga dengan apa yang seharusnya dilakukan dan di-compare juga begitu ya antara melirik sejarah tempo dulu dan juga penanganan saat ini. Begitu Kang Atep ya? Siap, mangga. Oke. Baik, pendengar masih dalam talk show pada siang hari ini terkait dengan membahas Pagebluk Tempo Dulu dan juga refleksi guna penanganan pandemi COVID-19 di masa kini bersama dengan pegiat literasi dan juga penulis ada Kang Atep Kurnia. Kita jeda terlebih dahulu. Anda juga yang ingin ikut bergabung dan juga berdiskusi, mangga sampaikan interaksi Anda ya, pendengar. Usai jeda, Mila Pala akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio PRFM Bandung merupakan media terpercaya dan mitra kerja yang kompeten dalam menyebarluaskan berbagai program Pegadaian. Saya, Udin Salahuddin, pemimpin wilayah PT Pegadaian Kantor Wilayah 10 Bandung,
mengucapkan selamat hari jadi ke-12 untuk Radio PRFM Bandung. Semoga PRFM tetap menjadi media yang terpercaya di Kota Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dompet Kemanusiaan Pikiran Rakyat menerima titipan sumbangan untuk korban bencana alam, musibah kemanusiaan lainnya, dan untuk pemberdayaan kaum duafa. Sumbangan dapat dikirimkan ke Jalan Asia Afrika 77 Bandung atau melalui rekening Yayasan Pikiran Rakyat, Bank Mandiri, nomor 13044017773, Bank BJB, nomor 007 139 546 4001, dan Bank CIMB Niaga Syariah nomor 861 111 001100. .7,5 PRFM News Channel, pendengar masih dalam talk show pada siang hari ini berkenaan dengan tema Pagebluk Tempo Dulu dan Refleksi guna penanganan COVID-19 di masa kini, bersama dengan narasumber kita dalam melalui layanan telepon ya, pegiat literasi dan penulis, ada Kang Atep Kurnia. Baik, Kang Atep, kita lanjutkan perbincangan siang ini terkait juga tadi yang Kang Atep sudah sebutkan ya, yang seharusnya dilakukan begitu dan di compare, artinya ya dilihat bagaimana penanganan pemerintah Hindia Belanda pada saat dulu dan juga pemerintah Indonesia saat ini ya. Tadi beberapa hal disebutkan terkait dengan menggunakan pendekatan budaya, kemudian menggunakan bahasa lokal, menggunakan pemuka agama. Ini apalagi Kang yang juga menjadi perhatian? Ya. Apa ya yang lain barangkali untuk refleksinya ini terkait hoax ya dan disinformasi ya. Sebenarnya sejak dulu ini sudah terjadi juga. Nah ini kan masih kita alami juga sekarang ya. Betul. Jika sudah zaman digital seperti ini, tapi kabar bohong masih terjadi. Nah kalau saya lihat dari sisi literasi. Oke. Nah, ini sebenarnya dari masa lalu, baik masa lalu maupun sekarang, ini mencerminkan kuatnya pengaruh tradisi lisan di antara kita gitu. Oke. Ya, karena tradisi lisan kan mau tidak mau itu kan merupakan komunikasi pertama-tama dan utama kita ya. Betul. Nah, tetapi kan kita tahu bahwa komunikasi atau tradisi lisan itu kan sangat distortif ya, banyak biasnya. Nah ini termasuk zaman sekarang. Ketika pada dasarnya kita sudah berlandaskan kepada tulisan ya, segalanya kan di media sosial bisa dikatakan berdasarkan tulisan. Betul. Tetapi spiritnya kan tetap spirit kelisanan. Sehingga itulah yang disebut dengan kelisanan kedua atau disebut dari orasi itu. Oleh karena itu tidak heran meskipun dasarnya tradisi tulisan, tetapi hakikatnya sebenarnya kelisanan gitu. Sehingga disinformasi, hoax itu, kabar bohong akan banyak terjadi gitu. Betul. Termasuk misalnya kan di Amerika itu kan banyak orang yang menolak ya. Ketika PPKM atau pembatasan kegiatan di luar rumah terjadi kan banyak ditolak. Kemudian kebijakan vaksinasi juga di Amerika kan ditolak juga. Banyak yang nolak gitu.
Oke, baik. Oke. Nah, terakhir Kang Atep, apa yang menurut Kang Atep juga ini harus dilakukan pemerintah untuk juga saat ini ya, dalam konteks kita masih menghadapi pandemi COVID-19 seperti saat ini, apa yang juga selain beberapa hal tadi yang harus juga dilakukan begitu, misalnya kemandirian vaksin dan lain sebagainya juga, Mangga? Apa ya, saya kira sudah itu aja kayaknya, Mbak. Oke, baik. Sudah tadi ya rampung sekali berarti Kang ya. Artinya bahasa-bahasa yang digunakan, pendekatan lainnya yang digunakan juga ya. Artinya agar tidak ada penolakan misalnya untuk vaksinasi, untuk penerapan protokol kesehatan. Seperti itu Kang ya? Iya, betul. Oke, baik. Pendengar masih juga berbincang bersama dengan pegiat literasi sekaligus penulis, ada Kang Atep Kurnia ya. Kang Atep, barangkali untuk closing statement-nya Mangga terkait dengan kita melihat pagebluk saat ini ya, dan refleksi yang juga kita lakukan dengan tempo dulu seperti apa, Kang? Ini saya kira ini ya akan selalu mengubah tataran kehidupan ya. Misalnya termasuk juga cacar atau sampar di Tatar Sunda itu akan mempengaruhi semua tatanan kehidupan gitu. Misalnya seperti berkenalan dengan kebiasaan baru gitu kan. Betul. Kemudian bahkan mengubah pola perumahan, pola pembangunan rumah, kayak misalnya ketika terjadi wabah sampar, tradisi membangun rumah ya berdasarkan bahan-bahan bambu itu kan dilarang. Betul. Sehingga mau tidak mau penduduk masyarakat pribumi itu harus menggunakan bahan-bahan bangunan dari kayu dan batu bata, termasuk genting. Nah, ini kan perubahan yang sangat signifikan bagi terutama kalangan masyarakat di pedesaan gitu teh. Itulah yang saya maksud sebagai wabah akan selalu mengubah tatanan kehidupan itu. Oke, dan itu artinya masyarakat, pemerintah kita harus sama-sama belajar juga ya bagaimana penanganan dahulu agar bisa bersiap-siap saat ini, begitu Kang ya? Ya betul. Termasuk itu saya kira edukasi mengenai pentingnya kesehatan, sanitasi gitu ya, termasuk epidemi dan pandemi itu sangat penting diperkenalkan sejak dini. Oke, baik. Baik Kang Atep, karena kita terbatas waktu, terima kasih juga sudah berbincang ya dan bergabung terkait dengan pembahasan mengenai pagebluk tempo dulu dan refleksi guna penanganan pandemi COVID-19 di masa kini. Kang Atep, terima kasih. Di kesempatan lain kita berdiskusi kembali ya Kang ya. Siap, sami-sami teh. Baik, terima kasih Kang Atep. Selamat kembali beraktivitas. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, itu dia tadi berbincang dan berdiskusi dalam talk show Bincang PRFM dengan tema Pagebluk Tempo Dulu dan Refleksi Guna Penanganan COVID-19 di Masa Kini, bersama dengan narasumber tadi Kang Atep Kurnia selaku pegiat literasi dan juga penulis. Pendengar, ya tadi beberapa hal yang di-highlight ya, beberapa pendekatan budaya dalam mengkampanyekan terkait dengan penanganan wabah ini memang harus dilakukan. Kemudian bahasa lokal juga, kemudian juga tadi ya menggunakan tokoh agama, tokoh masyarakat. Iya, sejarah tentunya selalu ada ilmu yang bisa kita pelajari, yang bisa kita jadikan pegangan tentunya untuk saat ini ya pendengar, dan tentunya kita berharap ya pandemi COVID-19 ini baik di Kota Bandung ataupun juga di Indonesia bahkan di dunia bisa segera mereda, bisa segera kita pulih kembali, dan tentunya kami terus mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan dan juga mematuhi protokol kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun di air mengalir, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, menghindari makan bersama ya. Demikian talk show kali ini, pendengar.